Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 29 Agustus 2022 adalah Herodes. Mari kita awali permenungan kita ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru. Terima kasih atas undangan suci-Mu guna merenungkan sabda-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan kita pakai sebagai dasar bermenung kita hari ini diambil dari perikopa Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 17 sampai 29. Mari kita bacakan bersama-sama. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpahlah ia kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa hari ini mempertemukan kita dengan dua tokoh. Satu tokoh dengan gagah berani menyatakan kebenaran di hadapan lawannya hingga berujung pada kematiannya, yakni Yohanes Pembaptis. Sedangkan tokoh lain adalah seorang tokoh antagonis yang sangat terkenal di seluruh kitab suci Perjanjian Baru, yakni Herodes. Baiklah, saat ini kita memusatkan perhatian kita dan membahas secara khusus tokoh antagonis ini. Raja Herodes yang sering disebut dalam kitab suci Perjanjian Baru ada beberapa. Herodes yang dimaksud dalam bacaan Injil hari ini berbeda dengan Herodes yang disebut dalam perikopa Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 18. Herodes dalam Injil Matius yang ditemui oleh tiga majus Gaspar, Baltasar, dan Melkior yang memerintahkan pembunuhan anak-anak di Bethlehem
adalah Herodes Agung, ayah dari Herodes Antipas, anaknya yang ditampilkan dalam bacaan Injil kita hari ini. Herodes Agung berkedudukan di Yerusalem karena seluruh wilayah Israel saat itu di bawah kekuasaannya. Sedangkan Herodes Antipas hanya mengontrol wilayah Israel di sebelah utara, khususnya provinsi Galilea. Herodes Antipas ini berasal dari perkawinan Herodes Agung dengan Marian III. Sedangkan Filipus, saudara tirinya yang disebut dalam perikopa hari ini, adalah anak Herodes Agung dari istri yang lain. Karena Herodes Agung memiliki beberapa istri. Ternyata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena baik Herodes Agung maupun Herodes Antipas memiliki kegilaan yang sama akan 3 hal, yakni harta, kekuasaan, dan wanita. Kegilaan Herodes Antipas bahkan lebih dan melebihi ayahnya, karena ia dengan tega merebut istri saudara tirinya Filipus. Yang lebih mengherankan lagi, Herodias istri Filipus sama gilanya dengan Herodes Antipas, karena perempuan ini menghendaki perselingkuhan tersebut. Ia merasa yang paling tersinggung kepada Yohanes Pembaptis karena teguran Yohanes kepada Herodes atas perbuatan selingkuh tersebut. Tindakan yang paling mengganggu Herodes Antipas adalah keputusannya yang terpaksa demi gengsi dan kuasa untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Herodes Antipas sejatinya senang mendengarkan Yohanes Pembaptis. Ia bahkan diambang perubahan hidup, namun ketidaktegasannya untuk memilih yang benar dalam hidupnya menghalangi dirinya melakukan langkah pertobatan. Sikapnya yang tidak tegas dan tata nilai hidupnya yang mengagungkan kuasa dan popularitaslah yang membuatnya terjatuh ke dalam pilihan yang keliru ketika memerintahkan eksekusi mati terhadap Yohanes Pembaptis demi menjaga gengsinya, pride-nya. Keputusannya yang keliru terjadi karena ia gampang mengumbar janji. Kekeliruan itu memburunya terus-menerus. Hidup Herodes adalah sebuah hidup yang penuh penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam karena ia tahu Yohanes Pembaptis adalah orang benar dan suci. Kabar tentang Yesus menggugah memori bersalah Herodes terhadap Yohanes Pembaptis. Tetapi sayang, hingga akhir hidupnya tidak ada kabar bahwa Herodes bertobat dan berbalik dari hidupnya yang glamor dan bergelimang dosa. Kemungkinan besar ia mati dalam kondisi hidup seperti itu. Cara hidup dan tata nilai Herodes mengingatkan kita agar kita memiliki tata nilai Kristiani yang mengutamakan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Inilah kompas hidup kita. Kita juga dipanggil untuk tegas memilih kebenaran iman, berani untuk meninggalkan cara hidup lama yang penuh dosa dan memulai cara hidup baru berpedoman pada kasih Kristus. Kehadiran Allah dalam Yesus yang kita alami dalam sabda serta ekaristi seharusnya makin membuat kita beriman kepadanya. Pertanyaan dasar bagi kita, apakah iman mengubah seluruh hidup kita secara total? Jika belum, mari kita usahakan. Jika sudah, mari kita tingkatkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau sungguh menggugah hati batin kami dan iman kami. Semoga sabdamu pagi ini menuntun kami dan mengarahkan langkah kami untuk hidup layak di hadirat-Mu. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudari-saudaraku, keluarga saudari-saudaraku,
pekerjaan dan usaha saudari-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.